Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jafar Nasar, Prodi APN, mahasiswa dari Politeknik Setiawan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari 3 kementerian di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Kementerian BUMN. Yang pertama adalah tugas Kementerian BUMN, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun tanggung jawab Kementerian BUMN yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. Adapun program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yaitu yang pertama, peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Yang kedua, ada inovasi model bisnis. Yang ketiga, memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital. Yang keempat, pengoptimalan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Dan yang kelima, mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi sumber daya manusia. Terus kementerian yang kedua yang saya ambil adalah Kementerian Sosial. Adapun tugas Kementerian Sosial yaitu menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Adapun tanggung jawab dari Kementerian Sosial yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yaitu yang pertama, program Keluarga Harapan, yaitu program penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial. Yang kedua ada sarana dan prasarana lingkungan atau SARLING, yaitu program di mana pemerintah daerah mendampingi masyarakat untuk dapat memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana. Kementerian terakhir yang saya ambil adalah Kementerian Perhubungan, di mana Kementerian Perhubungan memiliki tugas sebagai berikut: menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan mengelola seluruh kekayaan negara. Terakhir, program dari Kementerian Perhubungan. Saat ini, Kementerian Perhubungan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, kegiatan yang mendukung kawasan strategis, pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, daerah rawan bencana, serta daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau yang biasa kita sebut 3TP. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.